Pelataran Borobudur Resort and Spa yang berjarak 1 km dari Candi Borobudur merupakan resort yang sangat menawan yang terletak di atas perbukitan Desa Tanjungan, Magelang, Jawa Tengah. Resort ini menampilkan keelokan arsitektur Indonesia yang sangat kaya. Kali ini, Tiara Traditional Wedding Organizer akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan narasumber kami. Monggo. Selamat pagi sahabat tersayang. Kali ini Tiara Traditional Wedding Organizer berada di patio Colonial Hall Pelataran Borobudur Resort and Spa. Bersama kita hari ini ada Mbak Ani dari Eksekutif Asisten Manager dan Mbak Ati Sales Manager dari Pelataran Borobudur Resort and Spa, dan bersama kita juga ada Mas Reza dari Tiga Kencana Foto dan Video. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mas Ari. Apa kabar nih? Baik. Sehat selalu ya. Semangat terus ya. Semangat. Siap. Kita ngobrol santai di sini, Mbak Baik. dan Mas Reza. Iya. Saya mulai dari pelataran dulu ya, Mbak Ani. Baik. Boleh diceritakan, Mbak, Pelataran Borobudur Resort and Spa. Baik. Kalau pelataran sendiri, saya bercerita tentang pelataran ini. Konsepnya kalau dari Pelataran Resort and Spa adalah mereka terdiri dari beberapa villa yang memang konsepnya resort. Akan tetapi memang sekarang kita memang lagi mau ngomongin wedding ya. Jadi beberapa venue yang ada di Pelataran Resort and Spa ini memang kita siapkan untuk benar-benar eksklusif tamu untuk bisa melakukan baik dining maupun mereka bisa melakukan beberapa aktivitas yang saat ini memang yang paling terkenal di pelataran itu adalah M-Counter-nya. Oke. Oke, di luar dari itu memang pelataran Resort and Spa itu cukup sudah lama berdiri, hampir 9 tahun. Kita dari 9 tahun ya? Ya, 15 Desember 2019 11 sampai dengan saat ini. Jadi kebetulan kalau saya menceritakan tentang pelataran Resort and Spa ini, kita satu-satunya venue yang bisa direct langsung punya pemandangan yang cukup unik, yaitu langsung ke Borobudur. Luar biasa yang di sana ya? Baik, dan tidak hanya itu, kalau kita bisa beruntung nih pagi hari kita bisa lihat, kita bisa terdiri dari Merbabu, Merapi, di tengahnya Borobudur, dan di belakang sana ada Bukit Menoreh. Luar biasa. Jadi memang venue yang kita punya cukup sangat benar-benar sudah komplit lah Mas ya. Kita sudah di area yang sangat hijau, begitu juga dengan pemandangan yang cukup luar biasa. Jadi pelataran Borobudur sendiri terkonsep bahwa kita memiliki venue dan beberapa restoran yang cukup eksklusif, dan memang kita menyediakan tamu-tamu kita untuk nyaman di tempat kita dengan eksotik pemandangan yang cukup luar biasa. Betul sekali. Saya setuju. Kenapa Pelataran Borobudur Resort and Spa ini arsitekturnya pun saya lihat ya, kebetulan tadi kami sempat jalan-jalan sedikit, arsitekturnya Indonesia yang kaya. Benar sekali. Luar biasa. Itu segala keunikan betul, Indonesia. segala keunikan di Indonesia tuh kayak tertumpah di sini gitu. Iya. Baik Kak, dari kapan Pelataran Borobudur ini memfasilitasi untuk kebutuhan wedding? Baik. Kalau secara mendasarnya kenapa memang venue kami cukup besar. Jadi kalau kita lihat, kita punya langit Borobudur yang ada di depan kita itu di sana biasanya dipakai untuk blessing dan untuk pemberkatan, tapi memang tidak terlalu banyak orang, maksimal hanya sekitar sebelum masa new normal ini kita maksimal paling di sana hanya 50, sekarang kita hanya bisa 20-25 saja. Intimate ya, Iya, intimate jadi ya. benar-benar yang kita memang menyiapkan tempat-tempat di mana orang-orang bisa menikmati suasana dari wedding itu. Maka kalau ditanya sejak kapan, sejak awal buka bangunan ini berdiri, kita siapkan memang untuk benar-benar untuk intimate wedding. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Nih, ini bicara soal new normal. Baik.
tentunya ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan Ya, oleh baik. pelataran Mbak Ati akan Borobudur Resort. menjawabnya, Nah, ini beliau sama Mbak Ati ya. ya. Ngomongin Mbak Ati. Giliran. Baik, baik. Iya. Gimana Mas Arif? Penyesuaian Mbak Ati. Jadi penyesuaian yang dilakukan oleh pelataran Borobudur Resort and Spa dalam masa new normal ini. Oke. Sebenarnya kalau sudah dijelaskan sama Bu Ani sendiri, kita secara konsep kan memang sudah intimate. Jadi new normal ini kan lebih ke pembatasan jumlah tamu. Betul. Seperti itu. Jadi kalau untuk pelataran sendiri tidak terlalu banyak yang kita rubah karena pada dasarnya sejak awal pun memang konsep kita adalah untuk higher weddingnya pun memang untuk yang wedding intimate. Kita memang lebih ke private party wedding, yang intimate wedding, wedding destination. Wedding Karena- destination. Betul, karena kita juga mostly klien-klien kita juga bukan dari hanya lingkup sekitar saja, tapi banyak dari luar kota, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, bahkan overseas kita sering. Nah itu jadi kalau sekarang ini untuk penyesuaiannya hanya kita penambahan beberapa protokol kesehatan yang Baik. memang disampaikan, dianjurkan oleh pemerintah. Jadi Baik. seperti pada normalnya pengecekan suhu tubuh, penyediaan tempat isolasi, kemudian nanti penyediaan hand sanitizer, penambahan banyak tempat-tempat untuk cuci tangan dan sebagainya seperti itu, termasuk dengan reguler kita membersihkan tempat kita dengan disinfektan segala macam itu termasuk sedikit penambahan yang memang kita tambahkan sesuai protokol dari pemerintah saja. Tapi kalau secara konsep sendiri memang sudah pelataran Borobudur ini memang weddingnya yang sering diselenggarakan di sini adalah intimate. Jadi kita secara jumlah, secara capacity memang sangat terbatas. Sangat terbatas ya. Ya walaupun sekarang kita memang mencoba menyesuaikan juga untuk kapasitas. Jadi yang tadinya kita bisa maksimum sampai 400 misalnya seperti yang di venue yang sekarang kita tempat ini, Patio Colonial Hall ini kita bisa sampai 400, sekarang kita pun batasi maksimal hanya 200 ya. Oh, Which is gitu. itu memang angka yang sering sekali di book Ya. tamu-tamu kita. Jadi Separohnya ya Kak? ya, kita menyesuaikan dari protokol pemerintah kan hanya maksimum 50% dari 50%. total capacity normal. Jadi kita terapkan itu juga sekarang ke klien-klien yang baru. Nah, tapi itu pun masih jumlah yang memang sering di-booking oleh tamu-tamu kita. Kita angka wedding di sini tamu-tamu itu jumlahnya kisaran 100-200 memang 100 sudah. sampai 200 Iya. dan itu masih aman ya Kak Masih ya? sangat aman secara penataan nanti untuk sitting ataupun untuk standing pun kami sudah siapkan regulasinya dari tim operasional kami, semuanya sudah menyiapkan. Baik, Masih baik. sangat aman untuk sesuai protokol kesehatan. Baik, luar biasa ya persiapannya dan penyesuaiannya ya Kak ya? Demi keamanan dan Demi kenyamanan keamanan bersama. Nah, ini bicara soal kita beralih nih Kak. Iya. Bicara soal bidik membidik nah. Di sini ada pakarnya, di sini ada 3 kencana, ada Mas Reza. Mas, kami ingin tahu nih Mas, kapan 3 kencana berdiri dan siapa yang menginspirasi Mas? Jadi Mas Arif untuk 3 kencana sendiri itu berdiri dari 2014 Mas. 2014. Kita mulai open dengan memang waktu itu kita hanya fokus untuk di company profile. Seperti itu. Kalau untuk inspirasi sendiri memang ada di luar negeri dan dalam negeri Mas. Kalau yang di luar negeri itu mungkin bisa dicari namanya Sales Chong Mas. Dia Sales Chong, dia fotografer dari China. Dia merupakan fotografer dengan mengkonsep suatu foto itu lebih ke beauty dan nuansa-nuansa dari baju pengantinnya Mas. Seperti itu. Baik dari pengantin maupun dari dressnya segala macamnya itu sangat-sangat terkonsep Mas. Nah, untuk di luar negeri saya menginspirasi dari Samsung. Lebih ke beauty photoshoot gitu ya? Beauty. Dan lebih ke konseptualnya Mas. Konseptualnya, oke. Kemudian untuk yang dalam negeri pasti sudah banyak yang kenal yaitu Om Darwis Triadi. Oke. Nah, itu salah satu yang membuat inspirasi saya dalam membuat suatu karya-karyanya yang luar biasa. Luar biasa. Nah, mengenai segmennya Mas. Iya. Mas Reza, segmen kemudian adakah dari 3 kencana
memiliki produk unggulan yang bisa ditawarkan kepada calon customer, Mas? Jadi semenjak 2015 kami akhirnya open untuk wedding, Mas, untuk pernikahan dan ada pre-wedding juga, sehingga segmen pasar kami merujuk ke calon-calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan atau melakukan pre-wedding seperti itu, Mas. Nah, tentunya setelah event pre-wedding kita ada juga produk lagi, Mas, yaitu kita ada studio juga. Studio kita ada 2, dua-duanya di Semarang semua. Oke. Itu salah satunya menjual untuk produk untuk maternity dan Maternity. newborn. Oke. Jadi setelah pre-wedding menikah dengan kami, kemudian maternity dengan kami, lanjut di newborn dengan kami. Luar biasa ya. Lengkap sekali. Luar biasa, lengkap Jadi banget. langsung jadi satu kesatuan. Setelah itu setelah punya anak, foto keluarga di kita. Oke, diborong berarti ya. Betul. Jadi itu satu kesatuan. Betul, Habis itu betul bikin sekali. perusahaan tetap company profile juga ya. Jadi tidak salah ya, sahabat tersayang, di sini ada 3 kencana yang mengcover semuanya. Jadi pernikahan, berawal dari pre-wedding ya kan? Kalau company profile Pre-wedding, dulu, Mas. company profile dulu ya, company profile, kemudian Masuk ke dunia wedding, pernikahan, dunia wedding, pernikahan, kemudian ada maternity dan newborn. newborn. Nah, luar Iya. biasa ada 3 kencana ya kan? Mas, All in one, Bu. iya, all in one berarti. All in one. Nah, ini yang sering saya lihat juga kebetulan postingan dari 3 kencana. Lokasinya ada di pelataran Iya. Borobudur. Luar biasa, bisa diceritakan, Mas? Jadi salah satu waktu itu ada klien kami yang memang melakukan photoshoot pre-wedding ada di pelataran hotel yang Mbak ya, yang di Heritage ya. Nah, waktu itu memang konsepnya dia pengen Jawa banget, Mas, karena memang dia keturunan dari Keraton Jogja, Oke. sehingga dia memberikan informasi ke saya di mana lokasi yang sekiranya tempatnya heritage sekali. Nah, saya tunjuk di pelataran ini tempatnya, Mas, salah satunya. Nah, kemudian setelah membandingkan di resort dan di heritage, beliau lebih nyaman untuk di heritage, dan kemudian ada planning untuk bulan madunya di sini. Seperti itu. Kemarin yang saya di TikTok ya, Mbak ya, Iya, betul. itu ada rencana untuk di sini, Mas, seperti itu. Jadi kesinambungan yang luar pre-weddingnya biasa di ya. sana, Ah. nanti setelah menikah kemudian honeymoonnya di sini. Wis. Gitu. Karena memang nuansanya sangat beliau sangat suka sekali dengan nuansa yang dibawa oleh pelataran, Mas. Itu tadi ya. Kami pun tadi kesini udah berasa nyaman, Mas. Auranya udah nyaman banget. Baik, Mas. Tadi kita udah bicara masalah produk unggulan ya kan, dari sampaikan oleh 3 kencana, kemudian kolaborasi dengan pelataran resort. Promosinya, Mas. Promosinya, dan adakah tantangan yang dihadapi 3 kencana, Mas? Setiap tantangan pasti ada ya, Mas. Iya. Kemudian pasti ada tantangan. Cuman untuk promosi, jadi kami memberikan layanan free pre-wedding di pelataran grup. Woi. Kalau memang dengan 3 kencana Mm-mm. untuk di event pernikahannya, Ya. kita akan berikan free pre-wedding di pelataran grup, Mas. Seperti itu. Jadi tidak hanya di sini ya? Tidak aja di sini. Di seluruh Indonesia, pelataran di Indonesia ya? Kita akan berikan free itu. Cuman ada beberapa hal yang khusus, kalau misalnya hanya di pelataran Borobudur Mm-mm. dan di resort dan spa atau di Mata Langit, Mm-mm. seperti itu kita akan berikan free juga untuk transportasi, Mm? gaun, dan make up. Wah, Istimewa. istimewa lengkap banget ya. Jadi pengen wedding lagi. Itu khusus yang kami berikan buat klien kami yang ingin menggunakan paket pernikahan dengan kami, ataupun syukur-syukur bisa jadi satu untuk paket pernikahan di pelataran. Itu luar biasa. Jadi sahabat tersayang, jangan ragu lagi. Di sini sudah ada pelataran Borobudur Resort and Spa, juga ada 3 kencana, ya kan? Komplit pokoknya. Nah, Mbak, bicara tadi standar protokol ya, protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Adakah pula yang diterapkan mengenai standar tersebut kepada tamu-tamu yang hadir, baik in-house maupun wedding? Ini boleh mungkin lebih didetailkan lagi nggak? Yeah. Kalau secara standar protokol memang kami tidak hanya sebenarnya pelataran ini adalah company yang cukup besar, Baik. dan memang kita punya visi untuk Indonesia, dari Indonesia dan untuk Indonesia. Dari Indonesia untuk Indonesia. Ya, jadi kalau dilihat dari bangunan dan lain-lain, jadi saat kemarin pertama kali kami
mendengar ada anjuran dari pemerintah untuk kita berusaha untuk membuka dengan standar new normal yang baru. Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Pemda, terus kami juga berkoordinasi dengan beberapa dinas pariwisata juga, kami juga dinas kesehatan di Magelang juga, bahwa sebenarnya apa yang harus kita lakukan, dan akhirnya mereka memberikan beberapa clue yang sekarang sudah kami terapkan. Jadi kalau jenengan datang, kami sudah cek suhu tubuh. Setelah itu nanti kita akan kasih hand sanitizer. Begitu juga dengan karyawan kami sudah memakai, semua harus wajib pakai masker. Untuk special food handling dan juga dengan front office mereka harus pakai face shield. Baik. Jadi itu sudah kami terapkan. Begitu juga dengan tempat duduk, kami sudah setup sesuai dengan standar new normal dengan batasan 1 meter, dan mereka harus hanya minimal dalam satu meja, paling maksimal 2 dan segala macam, itu sudah kami terapkan. Begitu juga dengan setiap 4 jam sekali kami akan menyemprotkan disinfektan ke seluruh public area. Oh, baik. Jadi itu sudah kami terapkan juga. Jadi nanti secara penanganan untuk hotel dan juga penanganan untuk wedding akan berbeda. Baik. Jadi kalau untuk hotel nanti memang kita sudah secara otomatis setiap 4 jam kita akan semprotkan disinfektan, dan terus menerus kita akan ada petugas khusus. Jadi kalau misalnya mas ke restoran, setelah ada tamu yang memakai, nanti ada tim khusus yang mereka akan membersihkan pakai disinfektan. Nah, spesial untuk wedding sendiri, kami pun punya spesial khusus protokol yang memang sudah kami siapkan. Jadi untuk spesial yang kecil-kecil, bahwa tidak semua tamu menginginkan seperti set menu, karena sekarang yang dianjurkan tidak memperbolehkan kita untuk menerapkan buffet untuk skala besar. Akan tetapi pelataran sendiri punya konsep khusus, jadi kita modelnya stall-stall gitu, Mas. Jadi tamu tidak akan mengambil sendiri makanan langsung ke dalam buffet, akan tetapi ada tim khusus kami yang akan mengambilkan. Jadi itu konsep yang baru yang sedang kami terapkan, dan kemarin kami sudah ada grup yang sudah mulai datang, dan itu sudah kami terapkan. Jadi secara standar protokol kami mengikuti standar itu, Mas. Terus begitu juga dengan public area. Jadi setelah tamu pergi, kita akan dan di setiap tempat khusus nanti untuk wedding akan ada semacam disinfektan yang cukup aman untuk moles cutlery. Kadang kan tamu-tamu akan merasa tidak nyaman nih, ini udah dipoles bener belum, ini udah bener-bener bersih belum. Jadi akan ada setiap station itu yang kita siapkan disinfektan khusus untuk cutlery dan juga piring. Kalau mereka tidak yakin, mereka bisa poles sendiri gitu. Jadi itu cukup kami siapkan dengan matang, dan mungkin nanti segera akan kita launching. Kita lagi sudah siapkan semuanya, tapi kita butuh sesuatu yang memang kita harus konsepkan dengan baik gitu. Nanti kami bisa sharing ke teman-teman semua nanti kalau sudah. Luar biasa. Harapannya sebentar lagi ada event dengan Mahkota Enterprise, ya kan? Sedang kita persiapkan. Luar biasa, persiapannya sudah mulai dibangun ya, menjelang ada event wedding ya khususnya ya. Baik nih, kaitannya tadi sudah disampaikan keunggulan, kemudian segala persiapan yang dilakukan oleh pelataran Borobudur Resort and Spa. Nah, ini rencana ke depan nih, Kak, selain tadi disebutkan, rencana ke depan dari pelataran Borobudur Resort and Spa. Kalau rencana ke depan sih di new normal ini kami masih sama saja, Mas. Bahwa harapannya kita membangun sama-sama Indonesia untuk menjadi lebih baik. Kalau kita sebagai anak bangsa hanya bisa support di pariwisata, maka kami pun pelataran berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa mensupport pariwisata. Dengan satu, menjaga keamanan, ketertiban, dan juga safety dari protokol yang dianjurkan pemerintah. Jadi beberapa konsep yang kita lakukan adalah tetap kita memberikan fasilitas tamu tetap nyaman saat stay bersama kami dan melakukan event bersama kami. Akan tetapi kita juga harus mengikuti anjuran pemerintah, itu aja sih. Jadi kalau ke depannya planning kami, Mbak Ati sudah wedding tidak ada yang bergeser sih ya. Kami cukup memiliki banyak wedding yang sampai akhir tahun nanti. Jadi seperti yang disampaikan ya, intimate itu, Mas, kami tidak memiliki yang berjumlah ribuan, jadi maksimal ada 100, 200, dan itu masih sesuai dengan protokol kami. Jadi
Kedepannya kita harapan kami adalah semoga segala sesuatunya berjalan sesuai dengan anjuran pemerintah, dan mari kita bersama-sama melakukan dengan baik untuk menjaga sesama kita, sekitar kita, dan itu akan berimpact untuk keluarga kita. Amin. Itu aja. Pastinya Terima seperti itu kasih. ya. Dari Mbak Ati sendiri nih, ada rencana-rencana ke depan untuk pelataran resort sendiri yang kaitan mungkin dengan wedding atau kegiatan yang lain, Kak? Oke, kalau untuk sehubungan dengan wedding, walaupun kita sudah punya package intimate wedding, kita pun mempersiapkan sekarang ini lebih intimate lagi dengan jumlah kapasitas tamu yang lebih kecil. Paket baru itu sedang kita siapkan. Nanti untuk bookletnya sedang on preparation, on progress. Kita akan segera launching juga. Kemudian untuk event-event penyupport wedding itu juga kita sekarang sedang kalau sehubungannya dengan marketing, kita seperti live IG dengan beberapa rekanan vendor wedding itu kita akan planningkan juga berskala, termasuk rencana wedding virtual showcase kita. Siap. Dengan Tiara juga sedang kita siapkan juga. Kemudian kalau di luar wedding kita juga punya ada kita buka untuk umum dengan travel agent, dengan para rekanan IO, WO ataupun corporate, itu kita ada agenda virtual tour. Jadi kita ada 2 properti di sini, ada pelataran Borobudur Resort and Spa dan pelataran Heritage Hotel. Kita bikin setiap hari Senin dan Rabu. Itu yang hari Senin kita bikin jam 10 pagi, kemudian yang hari Rabu kita bikin jam 4 sore. Itu kita bikin untuk virtual tour, jadi tamu yang akan melihat ke sini meski beliau belum sempat datang secara langsung, bisa kita melihat guidance ya secara virtual, bisa join dengan Zoom link kita. Baik. Nanti jadi kita akan temanya setiap minggu itu pun akan berubah-ubah. Jadi ada yang kita bikin agenda di dalam resort, di dalam hotel sendiri, ada yang kita lakukan juga keluar area. Jadi karena kan destinasi kita di sini juga cukup banyak. Ya. Kemarin yang terakhir kita jalan-jalan ke Borobudur ya, disambut sama GM PT Taman juga. Yang hari ini nanti kita akan encounter juga ya Bu Ani ya. Ada kambing etawa sama museum marmer. Hari ini ya? Hari ini jam 4 sore. Dari jadwal tersebut, Mbak, itu dalam seminggu 2 kali, itu bergantiankah di pelataran Borobudur Resort dan Heritage bergantiankah atau dalam sehari itu sekaligus 2 lokasi? Bergantian, hari yang berbeda. Ya? Di hari yang berbeda? Iya, jadi hari Senin itu adalah untuk pelataran Borobudur Resort and Spa, hari Rabu itu untuk pelataran Heritage Convention Center. Oh, baik. Jadi lebih ke agendanya, kalau misalnya encounter, jadi di Borobudur Resort ya berarti kita keluarkan di agenda yang hari Senin gitu. Kalau yang hari ini agenda encounternya pelataran Heritage hari Rabu gitu. Luar biasa. Jadi jangan lupa sahabat tersayang, bila mana belum bisa berkesempatan hadir di Magelang, jadi jadikan salah satu agenda Anda yang utama bisa virtual ya. Iya, virtual. Di setiap hari Senin dan hari Rabu. Luar biasa. Nah, ini beralih ke Mas Reza. Mas, 3 kencana. Punya rencana ke depan apa nih, Mas? Rencana ke depan tentunya kita akan beradaptasi dengan kondisi ini normal, Mas. Baik. Sehingga kan dimana dari aturan dari pemerintah bahwa untuk pernikahan dengan jumlah massa yang sangat besar kan sekarang dibatasi. Sehingga kami meluncurkan paket dengan nama Ikat dengan Akad. Oke, Ikat dengan Akad. Iya, jadi hanya sebatas akad saja, Mas. Jadi kita fokusnya akad saja karena memang banyak calon klien yang saat ini masih khawatir untuk melakukan resepsi, sehingga resepsinya diundur menjadi tahun 2021. Seperti itu, dan fokus sekarang sampai akhir tahun adalah untuk akad, sehingga rencana dari kami yang sudah sebentar lagi kita akan launch adalah dengan paket tadi, Ikat dengan Akad. Ikat dengan Akad, luar biasa. Seperti Nah, ini jadi semacam perhatian kita bersama ya. Saya setuju tadi dengan Mbak Ani bahwa dari Indonesia untuk Indonesia. Luar biasa. Ada mungkin yang disampaikan lagi dari Mbak Ani, Mbak Ati maupun Mas Reza? Silakan. Sudah Cukup sih, sudah cukup Mas. Baik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan
kita akan lebih sering lagi kerjasama. Pasti. Mudah-mudahan banyak wedding tradisional di sini buat Tiara dan pelataran juga Tiga Kencana. Ya, amin, amin. Kita tunggu ya. Kita saling menunggu. Baik sahabat tersayang, bincang-bincang kita hari ini bersama sahabat-sahabat tersayang saya. Di sini ada Mbak Ani, Mbak Ati, dan Mas Reza. Sudah selesai. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sharing tentunya YouTube channel Mahkota Enterprise. Tiara Traditional Wedding Organizer mohon pamit. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Ani, Mbak Ati, Mas Reza. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Dadah.